melanjutkan ini aja yang kemarin disiarkan oleh Bapak Presiden kita tentang Roma 14, 17 tentang kerajaan Allah, gitu kan? Bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman katanya gitu. Ya, jadi fokusnya seperti ini, gitu ya. Sebab kerajaan Allah, kita berbicara tentang kerajaan Allah, bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini yang kemarin eh, Pak Beni Luci uraikan sedikit soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Damai sejahtera dan sukacitaku kuberikan kepadamu, Tuhan Yesus bilang. Gitu, ya. Jadi bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Oleh sebab itu di belakangnya ada ditulis damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bukan yang dari dunia. Nah, oleh sebab itu yang jadi pertanyaan kan begini, apakah di dalam chapter kita ini sesungguhnya menjadi kerajaan Allah seperti yang Tuhan mau ini gitu ya. Jadi apabila chapter itu memberitakan kebenaran, maka chapter itu seperti firman Tuhan katakan dia sudah menjadi representasi kerajaan Allah. Di sana kerajaan Allah ditegakkan. Nah, yang jadi pertanyaan, terutama kita dalam konteks full gospel, gitu ya. Berita kebenarannya itu tentang apa? Ya. Matius 11:28. Mari datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan, bukan kebebasan ya, kelegaan. Gitu. Jadi oleh sebab itu di dalam kerajaan Allah beritanya adalah kebenaran, yaitu soal kuasa untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Jadi sekali lagi, chapter yang menjadi representasi kerajaan Allah, maka di dalamnya keluar berita kebenaran. Kebenarannya yaitu yang akan memerdekakan orang dan akan memberikan damai, sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Jadi kalau kita bicara damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera, nggak usah diomongin gitu mah, gitu kan. Nah, justru mesti disadarin kepada mereka bahwa hiduplah di dalam kebenaran dan pahamilah kebenaran karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Karena firman Tuhan memang bilangnya juga begitu. Nah, oleh sebab itu bukannya kita berteori soal kebenaran, bukan kita berteori soal sejahtera, damai sejahtera, tetapi kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah, ya, maka seharusnya kita memiliki nilai-nilai kerajaan dan terus membangun karakter kerajaan. Maka damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus itu dengan sendirinya. Gitu. Karena nilai-nilai yang terbangun, bukan karena kita berteori, bukan. Gitu kan? Jadi oleh sebab itu, yang seringkali diingatkan oleh presiden kita juga tentang hal ini gitu. Bahkan juga Pak Ardi kita sudah mencanangkan kita akan masuk di dalam, sebetulnya bukan istilahnya bukan TNT kali ya, kita mau belajar bersama gitu ya. Jadi tentang nomor satu ya kita mau belajar bersama tentang kita punya fellowship ini yang namanya FGBMFA itu apa sih gitu. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu kan. Terus bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan seperti yang dijanjikan gitu. Ini bahwa apa betul bahwa chapter itu menjadi representasi kerajaan Allah gitu kan. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan bilang begini. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukan akibat dari kebenaran lalu kita jadi kaya raya, enggak tuh. Ya. Dia nggak menjanjikan, dia nggak menjanjikan itu, ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat daripada kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya katanya.
ketenangan dan ketentraman. Maka tuh firman ini nggak pernah bertentangan. Yang tadi Matius 11:28 juga kan begitu. Mari datang kepada engkau yang letih lesu dan bertanggung berat, aku akan memberikan kelegaan. Tenang sih. Dia jadi hatinya tenang, hati di sini tenang, pikiran itu menjadi tenang juga, terus jadi kita bisa berpikir jernih gitu kan. Bahwasanya Tuhan itu bersama dengan aku loh. Kebenarannya dia tidak pernah meninggalkan aku. Yang kamu rasakan apa sih kebenarannya? Dia tidak pernah meninggalkan aku. Apa you yakin? Karena dia yang berjanji adalah yang setia dan yang benar. Bahwa dia ada di dalam aku dan dia menyertai aku senantiasa kemana saja gitu. Yakin? Lah ya itu yang namanya iman gitu. Bukan kata pendeta, bukan kata pemimpin, kata firman. Gitu. Tapi hari-hari ini aku sedang mengalami kesulitan. Monggo masuk ke dalam iman. Ya, percaya kepada firman. Trust God. Percayakan hidupmu katanya kepada Tuhan. Jadi oleh sebab itu bukan sekedar kita paham Alkitab, buat debat sana debat sini, lebih baik nggak ngerti apa-apa dah, asal ya ini aja dah. Ya damai sejahtera dan sukacita dah gitu ya. Ya ketenangan, ketentraman gitu. Makanya orang akan melihat nanti begini nilai salah satu nilai-nilainya. Orang ini dalam kesulitan tapi mukanya penuh dengan damai sejahtera, sukacita tuh gitu ya. Ada apa gitu. Ya, karena aku tahu Bapakku tidak pernah meninggalkan aku. Nah, itu iman. Nah ini yang kita mesti bangun. Ini yang akan kita bangun dan ini yang terus akan kita bangun di dalam fellowship kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan sekali lagi dan akan terus menerus kita ingatkan, jadikan segala bangsa muridku. Bukan muridmu, bukan murid pendeta, bukan murid siapa-siapa. Ya, murid Tuhan Yesus. Biar dia menggali kebenaran, dia akan bertemu dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan dia. Itu tujuannya. Sederhana aja kok gitu ya. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 27 bilang begini kan, yang kemarin ini Pak Beni, presiden kita mengingatkan ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu katanya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Nah, ini kan jadi jangan gelisah dan jangan gentar. Nah, bagaimana supaya kita tidak gelisah dan tidak gentar? Oleh sebab itu firman Tuhan bilang begini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Percaya nggak kita hidup di dalam roh? Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, iya dong kalau gitu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Ini kuncinya baru kita masuk ke sini. Jikalau kamu hidup oleh roh katanya, baiklah hidupmu juga dipimpin oleh roh. Kalau oleh roh berarti kebenaran ada bersama dengan kita, ada di tengah kita. Maka yang selanjutnya ayat 26 bilang ini, janganlah kita gila hormat. Begitu kita mau minta dihormatin, kita sadar malu sendiri kita gitu kan. Janganlah kita saling menantang katanya gitu. Ya kadang-kadang letupan-letupan kecil, tapi kita melihat bahwa letupan-letupan itu segera padam, ya nggak menjadi meluas. Jadi kalau bukan lalu hilang letupan itu ya biasa ada gitu kan, nggak ada masalah kok gitu ya. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki karena kita tahu bahwa hidup kita ini hidup oleh roh di dalam roh katanya. Gitu. Nah oleh sebab itulah damai sejahtera Tuhan itu yang dia berikan kepada kita itu menjadi milik kita. Karena dia yang berjanji itu dia ada di dalam kita. Rohnya ada di dalam kita. Roma 8 ayat 14 bilang bahwa roh Kristus diam di dalam kita. Nah, jadi roh damai sejahtera ini sudah menjadi milik kita. Tinggal sekarang, tapi aku enggak merasakan apa-apa tuh gitu. Makanya jangan pakai perasaan, pakai iman. Kadang-kadang perasaan kita tuh happy-happy aja, perasaan kita tuh sejahtera aja kalau kocek kita penuh. Gitu kan? Bisnis kita lancar. Ya, kalau yang main saham-sahamnya lagi pada meledak gitu kan.
tinggi, wah sejahtera banget dia, gitu kan. Tetapi begitu sahamnya anjlok gitu kan, nah, mulai dan mukanya manyun. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita diingatkan bahwa Roh Kristus adalah Roh damai sejahtera. Dia ada bersama kita, di dalam kita selama-lamanya. Itu janji firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saya nggak lama-lama, sampai di sini cuman mau mengingatkan seperti yang Bapak Presiden kita ingatkan, bahwa Roh Kristus ada di dalam kita, maka roh damai sejahtera yang dari Kristus itu ada bersama dengan kita, dan tidak sama dengan roh yang damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Oleh sebab itu, sekali lagi, Roh Kristus yang adalah roh damai sejahtera itu ada bersama kita, di dalam kita selama-lamanya. Dia ada di dalam Anda, dia ada di dalam saya, dia ada di dalam kita semua. Kemana saja kita pergi, dia menyertai kita. Kalau kita memiliki damai sejahtera, ingat itu semua karena Roh Kristus ada di dalam kita. Amin. Ya. Amin. Terima kasih. Amin.